Selamat datang di Aftersound Review. Kali ini gue mau review salah satu barang yang gue tuh udah dengerin beberapa hari dan gue suka banget. Jadi sebenarnya rada berat ya barang ini, mau nggak mau harus gue balikin. Dan terima kasih dulu untuk Kemingkalan Indonesia yang udah minjemin barang ini buat gue coba dan review. Rada berat balikinnya tapi gue harus balikin. Oke, langsung aja. Ini adalah Kinera Nanna, dimana harganya itu udah termasuk premium, yaitu sekitar 12-13 jutaan. Jadi jelas ini barang yang sudah kategori premium, cukup mahal, tapi emang nggak bohong harganya itu. Ini gue coba, gue suka banget, parah. Jadi yuk, seperti biasa gue akan review dari build, suara, dan juga perbandingannya. Langsung aja dari build. Buildnya ini sendiri dia kelihatan pakai resin ya. Dia pakai resin dan ini udah halus banget. Kalau misalkan kelihatan ini sebenarnya ada sedikit pola-pola berwarna-warna gitu di faceplate ini, tapi susah rada kelihatan sih karena majoritinya itu hitam. Tuh kelihatannya hitam. Dan dia rada unik secara, oh ya, tulisannya keren banget. Ini tulisan Kinera dan Nanna ini. Sorry, ini Nanna, ini Kinera nih, tapi kayak tanda tangan tulisannya, jadi kurang jelas gitu ya. Tapi kesannya tuh gimana? Kesannya tuh bagus dan mahal gitu lah, kesannya premium. Lalu di bagian nozzle-nya tuh begini. Jadi kayak sebenarnya kayak kalau kalian pernah nyoba IM yang CM gitu, yang custom IM monitor kayak waktu itu gue nyoba apa ya, Jerry Harvey Audio atau nyoba Fit Ear yang MH series, itu kan dia bukannya universal tapi dia tuh custom gitu. Biasanya kayak gini nih, jadi nggak, bentuknya tuh nggak biasa kayak ayam biasa gitu, nozzle-nya tuh rada aneh bentuknya. Nah ini juga begini, tapi katanya emang ini universalnya begini bentuknya. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya unik aja gitu, seperti CM tapi nggak jadi dibikin CM. Nah dia pakai konektornya itu dual pin. Lalu kemudian kabelnya itu kayak gini ya, dia kabelnya copper. Lalu dia single strand, kelihatan besar gitu, di bawahnya twisted. Sebenarnya kabel seperti ini tuh ngingetin gue sama si Tin Audio T4 sih. Nih Tin Audio T4 ya. Dia juga kabelnya tebel gini, single strand. Di bawahnya itu seperti ini juga. Ini mirip sih buat gue feel-nya, tapi yang satu silver, yang satu copper. Dan tuh lihat, rada mirip ya, sama-sama tebel, cuma di twist doang. Dan rasanya feel-nya cukup bagus, cuma ya rada springy aja lah, ada toeng-toeng gitu, nggak fleksibel banget. Tapi secara fitting itu udah nyaman sekali, walaupun ini kesannya, ini ya, tuh lihat kesannya dia nozzle-nya tuh panjang, tapi gue coba ini benar-benar nyaman. Lakukannya apa segala macam itu nyaman di kuping gue untuk pakai lama. Dan untuk ear tipsnya, gue sendiri lihat ear tips bawaannya tuh kayak Final Audio ear tips E-Type, dan ini udah juga cocok banget, jadi nggak perlu ganti gimana-gimana. Pakai Final Audio cocok. Dan gimana kah suaranya? Seperti biasa gue bakalin coba pakai Vio BTR 3K, lalu X-Duo X10, dan juga iFi XDSD. Dan ini adalah list lagu-lagunya. Ya, sebelum kita mulai masuk ke dalam pembahasan suaranya, gue harus ngomong dulu nih. Ini IM itu pakai satu dynamic driver, satu balance armature, dan 2 elektrostatik. Jadi ini hybrid, dan hybridnya itu apa ya, cukup beberapa ada di high end sci-fi gitu. Kayak contohnya si kemarin gue bahas juga Movases Trio, dia juga pakai satu dynamic driver, 2 balance armature, dan 2 elektrostatik. Jadi elektrostatiknya tuh ada di sini, tapi cukup berbeda, dimana ini tuh berat. Ini berat serius. Kalau gue pakai HP doang itu nggak ngangkat. Kalau gue pakai single endednya BTR 3K itu juga nggak ngangkat, harus dibikin balance. Lalu kalau di iFi XDSD dan X-Duo X10 itu level suaranya, volumenya itu sampai sama seperti gue nyetel Oppo PM2 yang planar headphone. Jadi ini butuh source yang cukup powerful. Dan itu bakal lebih ngasih kemampuannya. Sebenarnya kalau di spesifikasi dia punya 60 ohm.
Impedance itu 60 ohm, dimana seringkali gue nggak terlalu baca sih, karena ada yang sesuai dan ada yang nggak sesuai gitu ohm sama kenyataan gue cobanya. Nah di sini ini jelas berasa rada berat, jadi disarankan kalian jangan nyetel ini dari HP doang karena nggak bakal maksimal. Oke, soal suaranya sendiri, dia sebenarnya secara frekuensi response itu mild V-shape, jadinya U-shape gitu ya, bentuknya U-shape. Dan dia ini sangat-sangat spesial, dimana dia rasa elektrostatiknya itu berasa di mid-range dan treble. Kalau kalian tahu, elektrostatik itu adalah driver dengan kemampuan transient speed paling tinggi dibanding driver lainnya. Jadi dia cepat sekali gerakannya itu, dan dia bisa benar-benar ngasih suara yang beda. Berasa gitu kalau kalian udah pernah coba dynamic, balance armatur, planar, elektrostatik, udah coba beberapa, kalian lama-lama ngerasa lah ada rasa tertentu di setiap driver. Dan di sini gue ngerasa elektrostatiknya itu berasa, dan itu bagus banget. Yuk kita mulai aja dari bassnya dulu. Nah, bassnya itu dia gebuk, dan secara frekuensi response dia jelas ada fokus di sub bassnya daripada mid bassnya. Jadi dia sangat dalam, gebuk, dan juga fokus, dan dia cukup terpisah dari frekuensi lainnya. Dan juga cepat ya. Jadi gue suka ini bassnya itu, dia bisa dikasih lagu apa-apa, macam-macam itu oke. Dan gue ngerasa nggak pernah ketebelan atau ketipisan. Asik lah bassnya itu. Lalu kemudian kita berlangsung ke bagian yang buat gue spesial banget, yaitu mid range-nya. Memang walaupun secara frekuensi respon dia rada U-shape, jadi nggak terlalu maju-maju banget gitu ya. Tapi gue harus ngomong ini, itu gara-gara elektrostatiknya. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini pembagian kerja drivernya gimana. Tapi gue rasa elektrostatiknya itu bekerja juga di mid range-nya ini, dimana mid range-nya itu bening, sweet banget, dan itu ya tadi gue bilang super bening karena dia cepet sekali gitu rasanya. Kalau gue denger ayam gue yang lain itu jadi mid range itu lambat gitu. Kalau misalnya gue contohnya aja ya, gue denger lagu-lagu vokal, gue denger lagu kayak Diana Krall, Olivia Ong, bahkan Isyana Saraswati gitu, gue suka vokalnya. Joyce Chu, itu semuanya di sini tuh berasa bening sekali, dimana artikulasi setiap kata-katanya itu tuh luar biasa jelas dan tetap tapi sweet, tapi nggak terlalu maju. Itu yang unik di sini, nggak terlalu maju tapi super sweet dan super bening, dimana ayam gue yang gue review sebelumnya itu nggak ada yang sebening ini, seartikulasinya sejelas ini, setiap kata-katanya tuh jelas banget. Itu gue sampai ngehela napas wah gitu ya. Itu audiophile moment gue, itu eargasm moment gue denger lagu-lagunya mereka itu. Sangat-sangat bening, sangat-sangat clear, tapi nggak ofensif dan smooth. Wih, ini sesuatu yang susah didapat di tempat lain lah. Tapi rasanya tuh nggak terlalu tebel ya, jadi ini masih rada light gitu, rada ringan. Seperti elektrostatik sendiri gue nggak pernah denger yang suaranya berat sih. Memang elektrostatik rata-rata suaranya tuh ringan tapi cepat bening gitu. Nah, kemudian treble-nya juga punya rasa yang sama. Jadi treble-nya itu gue yakin dia pakai elektrostatiknya juga, karena dia nggak terlalu extend. Maksudnya kalau gue cobain kayak ayam-ayam lain, kayak bahkan Tin T2 Plus, Tin T2 Pro yang gampang-gampang aja lah, atau Tin T4, itu masih berasa lebih extend. Vokal audio yang buat klasik itu juga lebih berasa extend. Tapi di sini tuh lebih cepat, jadi lebih bening, setiap nadanya tuh berasa lebih jelas. Untuk violin gue dengerin kayak La Campanella, La Primavera, gue denger lagu Lindsey Stirling, itu semua setiap nadanya itu jelas banget. Walaupun nggak terlalu extend, jadi yang bagian atasnya tuh rada kesannya di smoothing gitu, rada nggak nyampe. Tapi setiap nadanya tuh luar biasa jelas. Ini teknologi yang buat gue berhasil dipakai di Kinera Nana ini. Lalu kemudian gimana dengan soundstage dan separasinya? Untuk soundstage-nya sendiri sebenarnya nggak terlalu 3D, masih ada 3D, tapi dia luas banget kanan kirinya. Jadi kalau misalnya dibilang soundstage itu bukan, kalau 3D kan bulat gini ya, atas bawah apa segala macam dapat, itu ada gepeng gini loh. Masih ada 3D-nya, tapi lebih dominan di luas kanan kirinya ini. Jadi dia
buat gue sih nggak pernah gue kerasain dia sempit gitu. Gue dengerin live music, gue dengerin apa-apa segala macam itu bagus banget. Nah, separasinya juga sangat bagus, dimana di sini elektrostatiknya itu bekerja dengan baik ya. Jadi kalau gue denger lagu yang live music, ini yang salah satu yang gue berasa ya. Tadi kan gue bilang nada piano, nada violin ya, lalu kemudian ada instrumen lain, piano, lalu kayak gitar, lalu sampai vokal manusia, itu artikulasi dan setiap nadanya itu luar biasa jelas. Ini salah satu yang gue ketemu lagi. Di IM gue yang lain itu, kalau misalnya gue dengar tepuk tangannya di live music, itu tuh prok 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 gitu kan, dia tuh paling jelas setiap clapnya itu tuh paling jelas karena saking cepetnya. Jadi ini unik banget sih. Di tempat lain yes, keprokannya tuh ada yang lebih bright, jadi lebih kesannya lebih kedengeran, lebih maju, tapi nggak ada yang secepat ini. Tepukannya tuh berasa banget. Ini gue bingung sih gimana gue ngomongnya, tapi ya harus coba untuk ngerasain sendiri. Ini luar biasa bagus. Jadi imagingnya juga bagus, tapi ya tadi ya karena nggak terlalu 3D gitu, jadi dia masih lebih rada 2D. Dia imagingnya tuh ya kanan kiri, tapi dia bener-bener jelas pisahnya itu di mana aja. Overall gue bilang ini luar biasa, sudah bagus sih levelnya itu. Gimana dengan perbandingannya? Nah, gue harus bandingin sama yang gue baru aja dengar beberapa hari ini, tapi udah dibikin ke orang selanjutnya, yaitu Mofaces Trio. Kemarin gue ngomong bahwa Mofaces Trio itu salah satu IM yang terbagus yang gue review, dan gue bilang masih iya. Mofaces Trio suaranya lebih V-shape, dia lebih punya ekstensi di atas dan di bawah, dia lebih 3D, dan dia lebih imaging atau pinpointnya lebih bagus. Tapi vokalnya nggak sebening ini. Ini gue denger vokalnya tuh, waduh, gue mungkin kalau bisa dibilang vokal favorit gue sekarang, terlepas mau harga berapapun sampai 50 juta segala macam, ini favorit gue. Yes, ini nggak semua lagu bisa enak gitu. Kalau lagunya rekamannya jelek, itu jadi rada aneh sih sebenarnya kedengarannya. Tapi kalau lu dapetin lagu yang rekamannya bagus, ini favorit gue banget. Dengerin Diana Krall, Olivia Ong, Joyce Chu, itu gue nggak pernah denger yang semanis ini, selepas ini, sekristal bening ini, dan senatural ini. Buat gue ini natural banget suaranya untuk vokal-vokal cewek terutama. Dan di Mofaces Trio itu, ya jadi gue ngomong Mofaces Trio itu secara teknikalitas lebih bagus. Nah tapi secara tonal di sini lebih balance. Dia nggak so V-shape si Mofaces Trio. Dan juga buat gue, ini subjektif ya, lebih enak di Nana. Lebih enak itu subjektif ya, sorry aja, lebih personal. Jadi gue sendiri kalau misalnya dibilang bagusan mana Mofaces Trio apa Kinera Nana, bagusan Mofaces Trio. Karena dia soundstage lebih bagus, imagingnya lebih bagus, ekstensi atas bawahnya lebih bagus. Tapi kalau misalnya dibilang enak mana, gue lebih suka Kinera Nana ini. Gue suka banget sama ini. Wow. Gue bandingin lagi sama beberapa ayam lainnya, yaitu di harga 2 juta ya, memang ini rada nggak seimbang gitu. Gue bilang kan waktu itu NS5 salah satu favorit gue di harga 2 juta untuk vokal. Tapi kalau udah nyoba Kinera Nana ini jadi berasa ya tuh mendem, lalu vokalnya tuh nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Sebagus itulah Kinera Nana. Padahal kalau misalnya dibandingin sama 2 juta, teman-teman gue beberapa nyobain, ini vokalnya tuh enak banget, bagus banget. Gue nyobain ini jadi nggak enak. Jadi gue harus reset kuping dulu biar ini enak lagi. Sama jadinya dengan ayam gue yang, ya you know, my favorite kemana-mana, yaitu Moondrop XSS. Dimana gue masih ngerasa, iya ini masih enak, tapi gue tuh udah coba banyak IM dan gue masih balik lagi ke Moondrop XSS. Segitu pasnya gue sama dia. Teknikalitas lebih banyak, tapi tonalitas yang secocok ini gue jarang. Nah habis itu gue cobain si Kinera Nana ini, sialan, gue lebih suka Kinera Nana ini. Ini bener-bener mungkin kedepannya gue bakal beli sendiri ini. Tapi gue bilang ini bagus sekali. Dia nggak terlalu exaggerated, bassnya nggak terlalu mid, bassnya tuh nggak terlalu gebuk, tapi sub bass yang bagus, mid range-nya nggak terlalu maju, tapi super clear, super bening, treble-nya juga nggak terlalu extend, nggak terlalu splashy, tapi dia bening banget, jelas banget setiap nadanya. Overall gue ngerasa ini one of a kind, magical lah bahkan, ini bagus sekali. Jadi ini adalah
ayam yang mungkin kedepannya gue bakal mungkin ya beli sendiri kalau gue dapat duit ya. Tapi nggak tahu, namanya teknologi bakal maju terus. Tapi sementara ini gue bilang ini salah satu ayam yang buat gue sangat-sangat cocok, terutama di mid range-nya itu. Luar biasa banget Kinera Nana. Gitu aja. Sampai ketemu lain kali. Thank you. Kalau kalian suka review ini jangan lupa kasih like dan subscribe. Thank you. Bye-bye.